Dalam seri ke-234 ini, didukung oleh para pemain, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Redo Febri sebagai Rapodang, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana di serambi depan rumah kediaman Dia Sanggrama Wijaya nampak murung. Semua ikut terlibat memikirkan masalah yang sedang dihadapi Banyak Kapuk. Sakawuni memang keras kepala. Dia sama sekali tidak mau makan ataupun minum. Arya Kamandanu gagal membujuk gadis itu. Demikian pula Dia Sanggrama Wijaya tidak mampu melunakkan hatinya. Ampun Gusti Sanggrama Wijaya. Hamba sangat mencemaskan dua-duanya. Keadaan Sakawuni semakin nampak lemah. Sudah 2 hari 2 malam, dia tidak mau makan ataupun minum. Kami semuanya juga sangat memprihatinkan keadaan Kakang Banyak Kapuk, Gusti. Sudah sejak kemarin, aku tidak melihat Kakang Banyak Kapuk. Ampun Gusti. Kakang Banyak Kapuk terus-menerus mengurung diri di dalam kamarnya. Iya, aku bisa memahami perasaannya. Tentulah dia merasa terpukul sekali. Seharusnya dia merasa bahagia karena telah menemukan putrinya. Iya. Kalau saja Sakawuni mau berubah sikap dan pendiriannya, hamba kira persoalan ini akan segera selesai. Sebenarnya, kunci persoalan adalah pada diri Sakawuni sendiri. Ampun Gusti Sanggrama Wijaya. Kakang Banyak Kapuk mohon menghadap. Biarkan dia masuk, Rapodang. Kebetulan aku ingin bicara dengannya. Suruh dia masuk. Baik Gusti. Bagaimana keadaanmu, Kakang Banyak Kapuk? Kami semua sangat khawatir. Katanya kau terus-menerus mengurung diri di kamarmu. Sudahlah, Kakang Banyak Kapuk. Kukira kita semua masih akan bisa mengatasi persoalan ini, Kakang. Ampun Gusti. Hamba merasa malu sekali. Hamba mohon ampun Gusti. Hamba mohon ampun atas kesalahan, kekurang ajaran Sakawuni putri hamba. Sakawuni tidak bersalah. Demikian juga sebenarnya Kakang Banyak Kapuk tidak bersalah. Memang harus terjadi seperti itu. Sekarang apa rencanamu, Kakang Banyak Kapuk? Tentu saja kita semua tidak bisa membiarkan putrimu terus-menerus diikat di bawah pohon. Keadaan tubuhnya semakin lemah karena dia tidak mau makan ataupun minum. Hamba rasa harus ada yang mau mengalah, Gusti. Apa maksudmu, Kakang? Hamba merasa sangat berdosa. Hamba memang telah menyia-nyiakan Ayu Pupuh, Ibu Sakawuni. Hamba telah mengingkari janji. Hamba adalah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang dikatakan oleh anak hamba sendiri. Hamba patut mendapat hukuman, Gusti. Jangan membesar-besarkan persoalan, Kakang Banyak Kapuk. Aku yakin Sakawuni tidak benar-benar menaruh dendam padamu. Tapi nampaknya anak itu benar-benar mau membunuh hamba, Gusti. Gusti sendiri telah menyaksikan. Kalau Gusti tidak segera datang menolong hamba, ya barangkali hamba sudah tidak bernyawa lagi. Usia anakmu itu masih terlalu muda. Dia masih gampang larut oleh perasaannya. Tapi percayalah, dalam beberapa hari ini dia pasti berubah. Jiwa anak-anak muda memang begitu. Gampang meledak-ledak, tapi juga gampang digoyahkan. Ampun Gusti. Hamba sudah memutuskan. Hambalah yang harus mengalah. Kalau memang dia benar-benar berniat membunuh hamba, hamba rela mati di tangan anak hamba sendiri.
Kau jangan menuruti hawa nafsumu, Adi Banyak Kapuk. Iya, Kakang. Biarkan saja anakmu itu. Nanti juga dia baik sendiri, Kakang. Tidak, Adi Ranggalawe. Keputusanku ini sudah bulat. Ampun, Gusti Sanggrama Wijaya. Iya, Kakang. Bagaimana? Coba jelaskan apa yang kau inginkan. Biarlah hamba selesaikan sendiri masalah keluarga hamba ini. Hamba tidak ingin melibatkan orang lain. Adi Banyak Kapuk, kau bukan orang lain bagi kami. Benar, Kakang Banyak Kapuk. Kita semua yang berada di Pedukuhan Majapahit ini sudah menjadi seperti saudara sendiri. Ada manisnya, kita makan bersama. Ada pahitnya pun, kita makan bersama pula. Tapi Gusti, hamba tidak ingin peristiwa ini melebar sampai kemana-mana. Dan hamba yakin akan mampu mengatasinya sendiri. Bukan berarti hamba menolak keinginan baik teman-teman ataupun Gusti Sanggrama Wijaya. Sungguh Gusti, hamba merasa malu sekali. Hamba benar-benar terpukul. Sudah 2 malam hamba tidak bisa tidur karena peristiwa ini. Hamba ingin menangis, tapi rasanya susah sekali untuk mengeluarkan air mata. Hamba menyesal, tapi hamba juga membenci diri hamba sendiri. Ya, bagaimanapun juga, Sakauni adalah anak kandung hamba sendiri. Selama ini, dia tidak pernah hidup bahagia. Dia hidup kesepian tanpa orang tua. Hamba bisa memahami keadaannya. Dan sekarang dia datang ke Majapahit untuk membunuh hamba. Kalau memang benar-benar dia ingin membunuh hamba, hamba tidak keberatan. Semua ini hamba lakukan untuk kebahagiaan Sekawuni. Jadi bagaimana jelasnya Kakang Banyak Kapuk? Gusti, hamba akan menemuinya sekarang. Hamba akan minta maaf sekali lagi. Kalau dia menolak dan masih tetap ingin membunuh hamba, biarlah dia melakukannya. Ampun Gusti, hamba mohon ampun sebelumnya. Dalam perkara ini, hamba tidak ingin melibatkan orang lain. Hamba akan menanganinya sendiri sampai tuntas. Ampun Gusti Sanggrama Wijaya. Hamba mohon diri sekarang. Banyak Kapuk kemudian melangkah perlahan-lahan, meninggalkan serambi depan rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya. Ranggalawe segera mendekati Lembu Sora. Demikian pula Arya Kamandanu menggeser duduknya ke arah Lembu Sora. Mereka nampak berbisik-bisik sesaat lamanya. Dyah Sanggrama Wijaya sendiri nampak tengah berpikir keras. Sementara yang lain ikut berbisik-bisik. Tak lama kemudian, Lembu Sora menggeser tempat duduknya lebih mendekat ke arah Sanggrama Wijaya. Ampun Gusti. Menurut pendapat hamba, tidak seharusnya kita melepaskan Adi Banyak Kapuk begitu saja. Iya, Gusti. Hamba khawatir Sakawuni benar-benar nekat ingin membunuh ayahnya. Hamba khawatir akan terjadi pertumpahan darah, Gusti. Benar, Kakang. Karena itu jangan biarkan Kakang Banyak Kapuk menemui Sakawuni sendirian. Kakang Lembu Sora, Kakang Ranggalawe, dan kau Kamandanu. Kalian bertiga, kutugaskan membayang-bayangi Banyak Kapuk dari kejauhan. Kalian bertiga kutugaskan untuk menyelamatkan nyawa 2 orang itu. Banyak Kapuk dan anaknya, Sakawuni. Nah, berangkatlah. Baik, Gusti.
Sakawuni, mengapa kau jadi begini? Mengapa hatimu tidak mau membuka barang sedikit? Aku sudah mengakui kesalahanku. Aku sudah minta maaf padamu. Suatu saat, kalau ada kesempatan, aku juga ingin minta maaf pada ibumu. Kau tahu bahwa aku tidak mungkin memaafkanmu. Karena perbuatanmu aku sampai lahir ke dunia ini. Aku lahir tanpa seorang ayah. Aku lahir hanya dengan ditemani penderitaan ibuku. Dan selanjutnya, aku hidup di dalam penderitaan yang sama. Penderitaan itu teramat pahit. Tapi aku harus menelan juga. Kau tahu banyak kabuk, dosamu terlampau besar. Kau tahu bahwa aku tidak mungkin memaafkanmu. Kalau begitu keinginanmu, baiklah. Aku akan membuktikan bahwa aku menyesali perbuatanku. Aku ingin menjadi ayahmu. Tapi rupanya kau tidak mau memberiku kesempatan. Aku tidak ingin menjadi orang bodoh dengan mempercayai ucapan-ucapanmu banyak kabuk. Sudahlah, Sakawuni. Kita hentikan hingga di sini pertikaian kita. Sekarang, apa yang kau inginkan dariku? Kalau kau seorang laki-laki yang bertanggung jawab, kau seorang laki-laki yang sejati, bukan laki-laki pengecut yang suka mengobrol janji. Lepaskanlah ikatan taliku ini. Apa yang akan kau lakukan setelah ikatan talimu kulepaskan? Kita akan bertarung sampai salah satu di antara kita mati. Sakawuni, mengapa harus begitu? Kau ternyata laki-laki pengecut. Kau takut hidup menderita. Karena itu selalu ngintil orang-orang besar. Kau menjadi kaki tangan para bangsawan. Kau ingin numpang hidup mewah pada mereka. Kau ingin numpang ketenaran. Dan untuk itu, kau berani mengorbankan anak istrimu. Sakawuni, kalau memang benar apa yang kau katakan itu tadi, alangkah hinanya banyak kapuk. Alangkah rendahnya diriku ini. Banyak kabuk. Apakah baru sekarang ini kau tahu bahwa dirimu rendah? Apakah baru sekarang kau menyadari bahwa dirimu hina? Baiklah, Sakawuni. Aku memang rendah. Aku memang orang yang hina. Kau pantas menghina dan merendahkan aku. Baiklah. Supaya kau puas, aku akan meluluskan permintaanmu. Aku akan melepaskan tali pengikatmu. Kemudian kita akan bertarung sampai salah seorang di antara kita mati. Tapi, aku ada satu permintaan, Sakawuni. Permintaan apa? Aku tidak ingin mengotori desa Majapahit ini dengan dosa-dosaku. Maka, setelah tali pengikatmu kulepaskan, kita harus segera pergi dari Majapahit. Kita akan mencari tempat yang paling baik untuk menyelesaikan urusan kita ini. Oh, kalau hanya seperti itu permintaanmu, aku tidak keberatan. Ayo, cepat banyak kapuk. Lepaskan tali pengikatku ini. Banyak kapuk melangkah ke depan. Kemudian dengan sigap, tangan-tangannya melepaskan tali pengikat Sakawuni. Sakawuni melemaskan urat-urat tubuhnya yang menjadi pegal karena 2 hari lamanya diikat di bawah pohon. Nah, Sakawuni, kita pergi sekarang. Sana, kau jalan dulu. Aku tidak sudi berjalan bersamamu. Aku akan berjalan di belakangmu. Mau pergi kemana mereka itu? Entahlah, mau pergi kemana mereka. Kita ikuti saja dari belakang. Sakawuni itu benar-benar gadis yang luar biasa. Keras kepala. Kalau aku mempunyai anak perempuan seperti itu, akan kupuntir-puntir batang hidungnya. Lihat, mereka berjalan beriringan. Sepertinya mereka ingin keluar dari daerah Majapahit. Iya, mungkin mereka mencari tempat untuk bertarung. Lihat, Paman. Mereka berjalan semakin cepat. Iya, ayo kita jalan lagi. Kita ambil jarak yang agak jauh. Jangan terlalu dekat. Ya, kukira tempat ini cukup baik
untuk menyelesaikan urusan kita Banyak Kapuk. Tempat ini cukup tenang dan sepi. Nah, aku persilahkan kau mempersiapkan diri. Aku sudah mempersiapkan diri sejak berangkat dari rumahku tadi. Aku tidak perlu mempersiapkan diri lagi. Sakawuni, kalau kau ingin membunuhku, cepat lakukan. Aku tidak akan melawan. Oh, Banyak Kapuk. Kau jangan coba-coba melunakkan hatiku dengan cara-caramu yang bodoh itu. Kalau kau tidak mau melawan, salahmu sendiri. Sakawuni, kau tidak perlu berteriak-teriak lagi. Cepat, lakukanlah apa yang akan kau lakukan terhadap diriku. Banyak Kapuk. Ayo bangun. Bangun! Dan lawan aku. Tidak. Aku tidak akan melawan anakku sendiri. Oh, kurang ajar. Tidak tahu malu. Masih juga menyebut anakku. Anakku. Kapan kau punya anak Banyak Kapuk? Kapan? Sakawuni bukan anakmu. Sakawuni adalah anak kolong langit. Sakawuni adalah anak mega-mega. Sakawuni adalah anak rumput-rumput kering di musim kemarau. Sakawuni adalah anak tanah gesang. Bukan anakmu Banyak Kapuk. Jangan lagi sebut aku anakmu. Baiklah. Aku tidak akan lagi menyebutmu sebagai anakku. Nah, sekarang bersiaplah. Mari kita mulai pertarungan ini. Lawanlah aku. Ayo, hadapilah aku. Tidak, Sakawuni. Aku tidak akan melawan. Aku sudah memutuskan tidak akan melawan. Terserah. Salahmu sendiri Banyak Kapuk. Kau mau melawan ataupun tidak, aku akan tetap membunuhmu malam ini juga. Hiat! Lihat, Paman Lembusora. Lihat, Sakawuni telah menghajar ayahnya sendiri habis-habisan. Aku hampir tidak percaya pada penglihatanmu, Ranggalawe. Benarkah yang kulihat ini? Benarkah Sakawuni itu anak kandung Adi Banyak Kapuk? Aku menjadi ragu-ragu, Ranggalawe. Sepertinya Kakang Banyak Kapuk tidak berusaha memberikan perlawanan, Paman Lembusora. Dan aku tahu jiwa Kakang Banyak Kapuk itu. Dia orang yang mudah mengalah. Kukira dia memang sengaja tidak mau memberikan perlawanan. Iya, kalau dia terus-menerus tidak melawan, aku khawatir Sakawuni akan benar-benar membunuhnya. Benar-benar liar anak itu. Masa dia sampai hati memukuli orang tuanya seperti itu? Lihat Paman Lembusora. Kakang Banyak Kapuk sampai jungkir balik begitu. Tapi sepertinya Sakawuni tidak ambil peduli. Lihat Paman, dia terus memukul dan menendang. Jangan, Ranggalawe. Aku tidak bisa membiarkan tontonan seperti ini, Paman. Jangan, Ranggalawe. Kita disuruh oleh Gusti Sanggrama Wijaya. Kita hanya disuruh membayang-bayangi dari kejauhan. Kita hanya boleh bertindak kalau benar-benar keadaan mereka mendesak. Kita lihat saja perkembangannya. Lihat Paman Lembusora. Lihat. Sakawuni nampaknya benar-benar ingin membunuh ayahnya sendiri. Sekarang kau akan mampus di tanganku Banyak Kapuk. Hiat! Lembusora terkejut. Demikian juga Ranggalawe dan Arya Kamandanu. Mereka tidak habis pikir bahwa Sakawuni akan sampai hati memperlakukan seperti itu pada ayah kandungnya sendiri. Banyak Kapuk benar-benar dijadikan bulan-bulanan. Dia ditendang, dipukul dan disodok. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Banyak Kapuk harus mati di tangan putri kandungnya sendiri? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.